Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Anissa Arke Valeriana, dan rekan saya, Muhammad Farhan Arfian, yang kali ini akan menjelaskan hasil dari analisis kita, yaitu analisis presensi mahasiswa iGracias dari Telkom University. Nah, jadi yang pertama, kita ada dari latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi, Telkom University ini mengembangkan sistem iGracias atau Integrated System of Telkom University sebagai platform utama pengelolaan akademik termasuk presensi mahasiswa berbasis RFID dan web. Yang dimana sistem ini menggantikan metode presensi manual, meningkatkan efisiensi, keakuratan, dan transparansi data akademiknya. Dan juga tujuan analisis kali ini antara lain yaitu untuk memahami penerapan sistem informasi di dunia nyata, untuk mengevaluasi efektivitas sistem presensi yang sudah berjalan, dan memberikan rekomendasi perbaikan sistem agar lebih efisien dan responsif. Nah, jadi langsung aja. iGracias atau Integrated Information System of Telkom University ini merupakan sistem informasi terpadu yang mengelola berbagai aktivitas kampus seperti akademik, keuangan, dan presensi. Sistem ini itu terhubung dengan Single Sign-On atau SSO agar pengguna hanya perlu satu akun untuk mengakses semua layanan. Nah, profil organisasi dari Telkom University atau TELU adalah perguruan tinggi berbasis teknologi yang menerapkan konsep Smart Campus. Untuk mendukung digitalisasi akademik, TELU menggunakan iGracias, yaitu sistem informasi terintegrasi yang mengelola presensi, jadwal, nilai, KRS, dan layanan akademik lainnya. Tujuan iGracias antara lain itu untuk mempermudah akses layanan akademik, menstandarkan proses administrasi kampus, menyediakan data real-time untuk pengambilan keputusan. Lalu lanjut langsung ke fitur utama dari iGracias. Yang pertama, ada dashboard akademik terpadu. Jadi begitu login, pengguna langsung diarahkan ke dashboard yang menampilkan identitas pribadi, yaitu nama, NIM, dan prodi, status keaktifan, jadwal hari ini, serta shortcut menuju menu utama. Lalu fitur yang kedua yaitu fitur presensi mahasiswa atau attendance system. Fitur ini memungkinkan mahasiswa melakukan presensi secara online menggunakan akun iGracias atau otomatis dengan tab kartu RFID di perangkat yang tersedia di ruang kelas. Nah, dosen kemudian dapat memverifikasi kehadiran mahasiswa melalui portal dosen. Data presensi ini tersimpan langsung di server universitas dan bisa diakses sebagai rekap kehadiran per semester. Lalu yang ketiga, ada fitur akademik untuk jadwal, nilai, dan KHS. Mahasiswa dapat melihat dan mencetak jadwal kuliah, nilai tiap mata kuliah, serta kartu hasil studi atau KHS di setiap semester. Semua data akademik ini bersifat real-time dan langsung terhubung dengan sistem dosen secara database fakultas. Lalu untuk fitur yang keempat yaitu input transkrip aktivitas mahasiswa atau TAK. iGracias juga memiliki fitur TAK, yaitu transkrip aktivitas mahasiswa, di mana mahasiswa bisa menginput kegiatan organisasi atau kepanitiaan atau lomba yang kemudian akan diverifikasi pihak kampus. Hal ini mendukung penilaian aktivitas non-akademik mahasiswa secara integrasi. Lalu fitur yang kelima yaitu notifikasi dan pengumuman akademik. Portal ini menampilkan berbagai pengumuman resmi dari universitas, fakultas hingga dosen seperti jadwal ujian, pembayaran, dan kegiatan kampus lainnya. Informasi ini langsung muncul di halaman utama sehingga mahasiswa tidak perlu membuka banyak platform. Lalu yang keenam, ada integrasi RFID dan data keuangan. Nah, iGracias ini juga mengintegrasikan data keuangan mahasiswa seperti SPP atau KT, serta penggunaan kartu RFID untuk akses kampus, presensi juga untuk pinjaman fasilitas. Lalu, fitur yang ketujuh yaitu fitur mobile iGracias. Selain versi web, tersedia juga aplikasi iGracias Mobile yang memudahkan mahasiswa melakukan presensi, memantau jadwal, dan membaca pengumuman dari smartphone. Aplikasi ini membantu dosen dan mahasiswa untuk tetap terhubung kapanpun termasuk selama perkuliahan daring. Lalu kita ke proses bisnis dari sistem presensi. Yang pertama, mahasiswa akan login ke portal iGracias.
Lalu yang kedua, sistem akan menampilkan jadwal mata kuliah sesuai waktu yang berjalan. Yang ketiga, mahasiswa melakukan presensi online atau RFID atau web mobile. Nah, lalu yang keempat, dosen akan memverifikasi kehadiran mahasiswa di sistem. Lalu yang kelima, data presensi otomatis tersimpan dan terhubung ke database akademik. Yang keenam, sistem menghasilkan laporan lengkap kehadiran untuk evaluasi dosen dan administrasi. Nah, oke. Selanjutnya ada kelebihan sistem. Pertama yaitu integrasi penuh antar modul akademik. Nah, presensi, jadwal kuliah, dan evaluasi terhubung dalam satu platform. Dua, otomatisasi data dan akurasi tinggi. Jadi data kehadiran langsung tersimpan ke database pusat. Nah, yang ketiga, kemudahan akses. Jadi ini bisa diakses melalui web maupun aplikasi mobile. Nah, yang keempat itu ada real time monitoring. Dosen dan admin dapat langsung melihat data presensi terkini. 5. Paperless dan efisien, mengurangi penggunaan form manual dan kesalahan input. Nah, di sini ada sebenarnya kelemahan sistem. Yang pertama yaitu ketergantungan terhadap koneksi presensi gagal jika terjadi gangguan internet atau server overload. Kedua, lokasi presensi belum tervalidasi GPS. Nah, potensi penyalahgunaan jika presensi dilakukan di luar ruang kuliah. Kurangnya sistem notifikasi otomatis. Jadi mahasiswa tidak mendapat pengingat untuk presensi. Nah, yang keempat ada desain UI atau UX perlu peningkatan. Karena beberapa menu sulit ditemukan terutama untuk pengguna baru. Yang kelima, belum memiliki visualisasi analitik presensi. Jadi data hanya berbentuk tabel, belum ada grafik atau insight kehadiran. Selanjutnya ada analisis komponen SIM. Pada sistem integrasi ini, pertama itu ada people. Nah, peran utama orang ini itu ada mahasiswa melakukan presensi dan cek rekap. Nah, kedua verifikasi dosen untuk verifikasi kehadiran, admin akademik yuk kelola jadwal dan laporan. Nah, ada tim IT, maintenance, sistem dan keamanan, terus ada manajemen ke pemantauan dan pengambilan keputusan. Nah, permasalahan tidak semua dosen atau mahasiswa memahami fitur penuh sistem. Nah, komunikasi perbaikan sistem masih manual. Nah, rekomendasinya itu pelatihan berkala dan panduan digital. Nah, SOP perubahan sistem berbasis tiketing KPI, presentase pengguna aktif mingguan, kecepatan respon IT terhadap keluhan. Kedua, hardware atau perangkat keras. Nah, komponen itu server kampus, RFID reader, jaringan WiFi dan perangkat pengguna. Masalahnya itu keterbatasan server saat jam sibuk dan RFID kadang offline. Nah, rekomendasi gunakan sistem redundancy atau backup server. Nah, pasang monitoring status RFID agar cepat terdeteksi bila offline. Uptime sistem menjadi 99%. Nah, persentase perangkat aktif. Nah, yang ketiga itu software atau aplikasi. Nah, aplikasi berbasis web dan mobile dengan sistem single sign-on atau SSO dan integrasi ke data akademik, keuangan serta kehadiran. Nah, masalahnya itu bug minor setelah update, terus logging aktivitas belum detail. Nah, rekomendasi itu uji coba di staging sebelum update. Nah, tambah fitur audit trial dan keamanan API. Nah, SKP-nya jumlah bug critical per bulan, waktu rata-rata perbaikan error atau MTTR. Nah, yang keempat ada data
Jenis data ini atau ada identitas mahasiswa, presensi, jadwal, dan log aktivitas. Nah, misalnya duplikasi data, presensi, dan inkonsistensi antar ruangan. Nah, rekomendasi terapkan validasi input dan standarisasi kode ruang atau kuliah. Terus ada enkripsi dan backup otomatis data presensi. Nah, KPI persentase data valid, waktu sinkronisasi data RFID. Nah, yang kelima ada prosedur alur presensi, terus ke verifikasi dosen, lanjut rekap data, lanjut ke laporan manajemen. Nah, masalahnya itu banyak prosedur manual. Nah, itu atau minta izin atau sakit lewat chat atau email. Nah, tidak semua dosen update status presensi tepat waktu. Nah, rekomendasi itu tambahkan forum izin digital langsung di Iglesias ini. Terus buat SOP, exception, dan batas waktu verifikasi presensi. Oke, rata-rata waktu penyelesaian harus izin tingkat kepatuhan dosen verifikasi. Nah, jadi sistem Iglesias ini sudah memenuhi hampir semua elemen sistem informasi manajemen. Namun perlu peningkatan pada integrasi dan kendala hardware. Terus kedua, otomatisasi prosedur presensi. Nah, terus monitoring performa sistem berbasis KPI. Nah, kita ada efektivitas sistem presensi Iglesias. Nah, satu, efektivitas operasional. Secara operasional sistem presensi Iglesias tergolong efektif karena sudah mengotomatisasi pencatatan kehadiran, terus mengurangi kesalahan pencatatan manual, dan meminimalkan potensi manipulasi data. Nah, terus mempercepat rekapitulasi kehadiran untuk dosen, mahasiswa, dan pihak administrasi. Dengan sistem ini, laporan kehadiran bisa langsung diakses secara real time sehingga dosen tidak perlu merekap manual, dan mahasiswa juga bisa memantau kehadiran mereka langsung dari dashboard Iglesias ini. Nah, jadi contoh nyatanya itu mahasiswa cukup mentap kartu RFID ID saat masuk kelas dan data otomatis masuk ke sistem tanpa perlu tanda tangan di absen kertas. Nah, kedua, efektivitas manajerial. Nah, dari sisi manajerial ini, sistem ini juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Nah, misalnya pihak program studi atau fakultas bisa melihat tingkat kehadiran mahasiswa sebagai indikator kedisiplinan dan keterlibatan kuliah. Data ini juga membantu dosen, wali, atau bagian dari kemahasiswaan untuk mengambil tindakan jika ada mahasiswa yang kehadirannya di bawah batas minimum. Nah, dampak positifnya itu data kehadiran yang real time membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan akademik. Nah, selain itu, manajemen kampus bisa melakukan monitoring performa dosen dan mahasiswa lebih cepat dan objektif. Nah, yang ketiga, efektivitas dari perspektif pengguna. Nah, dari sisi pengguna itu, baik mahasiswa maupun dosen, sistem ini memberikan kemudahan karena bisa diakses melalui berbagai perangkat baik lewat web maupun mobile. Nah, namun efektivitas ini kadang menurun ketika terjadi gangguan jaringan atau server down, terutama saat jam sibuk. Jadi bisa dibilang sistem ini efektif secara fungsional, tapi masih bisa ditingkatkan dari sisi keandalan dan pengalaman pengguna. Nah, contoh itu ketika jaringan lambat, mahasiswa tidak bisa mengetap RFID dengan sukses dan sistem perlu retrieve beberapa kali. Nah, ini memperlambat proses untuk masuk ke kelas ya. Yang keempat, efektivitas dalam integrasi sistem. Nah, salah satu keunggulan utama Iglesias adalah
integrasinya dengan sistem ini, akademik lainnya seperti jadwal kuliah, nilai, dan laporan dosen. Hal ini menjadikan sistem presensi tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari ekosistem sistem informasi kampus. Karena ada data terhubung secara otomatis, setiap perubahan di jadwal kuliah langsung berdampak ke modul presensi tanpa input ulang. Nah, integrasi ini menjadi proses lebih efisien dan mengurangi duplikasi data. Nah, jadi secara keseluruhan sistem presensi Iglesias sudah efektif dalam mendukung proses akademik baik dari sisi operasional, manajerial maupun integrasi sistem. Nah, namun agar lebih efisien perlu peningkatan di sisi reliabilitas server, optimalisasi user interface, dan pengelolaan bebas jaringan. Nah, dengan perbaikan tersebut, sistem Iglesias ini bisa menjadi model sistem informasi akademik yang ideal untuk universitas lain. Nah, sini ada evaluasi efektivitas sistem presensi Iglesias berdasarkan ISO 9126 ya. Nah, dari fungsionality ini penilaiannya 5 bintang. Nah, terus keterangannya itu fitur sudah lengkap dan mendukung seluruh aktivitas akademik mulai dari presensi, rekap kehadiran, hingga integrasi jadwal kuliah dan laporan dosen. Nah, dari usability ini penilaiannya 3 bintang, itu antarmuka cukup intuitif namun masih perlu penyempurnaan dalam desain tampilan, kemudahan navigasi, dan kecepatan akses terutama di versi mobile. Nah, juga ada reliability, ini ada 4 bintang. Nah, sistem berjalan stabil tapi masih tergantung pada koneksi jaringan kampus. Saat server sibuk, presensi RPD kadang terlambat tercatat. Nah, terus lanjut evaluasi efektivitas sistem. Nah, selanjutnya ada dari efisiensi, itu nilainya 4 bintang. Itu proses presensi berlangsung cepat dan otomatis. Nah, meminimalkan input manual serta menghemat waktu dosen dan mahasiswa. Nah, yang terakhir ada maintainability, itu 4 bintang karena berbasis web, sistem mudah diperbarui dan dikelola oleh tim IT kampus dengan downtime yang relatif singkat. Nah, selanjutnya ada rekomendasi pengembangan sistem Iglesias. Pertama, peningkatan antarmuka UI UX. Nah, saat ini tampilan Iglesias masih terlihat padat dan kurang intuitif bagi pengguna baru. Nah, perlu dilakukan penyederhanaan tampilan dashboard, memperjelas navigasi, serta mengoptimalkan versi mobile agar pengguna dapat melakukan presensi. Nah, yang kedua, optimalisasi kinerja server dan jaringan. Nah, beberapa kendala presensi sering terjadi karena koneksi lambat atau server overload pada jam sibuk. Nah, jadi banyak pengguna aktif bersamaan. Yang ketiga, penambahan fitur keamanan dan audit trail. Nah, untuk menjaga keaslian data presensi, sistem sebaiknya menambahkan fitur audit trail, yaitu pencatatan aktivitas pengguna, siapa yang mengubah data dan kapan. Nah, selain itu bisa ditambahkan nih notifikasi otomatis jika data yang diubah tanpa izin. Jika ada data yang diubah tanpa izin ya. Nah, yang keempat, integrasi dengan aplikasi
mobile akademik. Nah, meskipun Inggrisya sudah dapat diakses melalui browser HP, nah, akan lebih efisien jika tersedia aplikasi mobile resmi yang terintegrasi dengan presensi, jadwal kuliah, dan notifikasi kehadiran. Nah, yang kelima itu pengembangan dashboard analitik manajemen. Tambahkan fitur dashboard yang menampilkan statistik kehadiran mahasiswa dan dosen secara visual dan real time ya. Nah, jadi data ini bisa menjadi dasar bagi pihak prodi atau fakultas akan melakukan evaluasi kedisiplinan atau efektivitas perkuliahan. Nah, yang keenam, digitalisasi proses izin dan validasi presensi. Nah, jadi pengajuan izin kehadiran masih banyak dilakukan manual. Nah, dengan digitalisasi proses ini, mahasiswa dapat mengajukan izin langsung melalui Grasias dengan melampirkan bukti secara surat dokter dan dosen yang mengajar ya. Terus yang ketujuh, evaluasi dan feedback pengguna secara berkala. Nah, selanjutnya kesimpulan. Nah, sistem presensi Grasias sudah efektif dan terintegrasi. Nah, sistem presensi Grasias ini Telkom University merupakan bagian penting dari transformasi digital dalam kegiatan akademik. Nah, melalui analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem ini sudah cukup efektif dan fungsional, terutama dalam hal pencatatan presensi secara otomatis, pengolahan data mahasiswa dan dosen, serta integrasinya dengan modul akademik lainnya seperti KRS dan nilai. Nah, namun hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Nah, dari sisi usability, tampilan antarmuka Grasias masih terasa kurang intuitif bagi sebagian pengguna, terutama bagi mahasiswa baru atau pengguna yang lebih terbiasa dengan aplikasi modern. Nah, kemudian dari sisi reliability, sistem sangat bergantung pada kestabilan jaringan internet, sehingga saat koneksi lambat, proses presensi bisa terlambat. Nah, masih perlu peningkatan pada UI UX dan kestabilan koneksi. Nah, perlu optimalisasi untuk penggunaan mobile. Nah, juga mendukung visi Smart Campus Telkom University. Perlu pengembangan berkelanjutan agar sistem lebih efisien dan user friendly. Nah, terus selain itu juga, walaupun sistem ini sudah dapat diakses melalui perangkat mobile, pengalaman pengguna pada versi mobile masih belum optimal, baik dari segi tampilan maupun kecepatan akses. Nah, oleh karena itu penting bagi pengembang sistem untuk melakukan penyempurnaan UI UX. Nah, meningkatkan stabilitas server dan jaringan, serta memperluas integrasi dengan fitur-fitur analitik dan laporan otomatis agar proses pengawasan kehadiran semakin mudah dan akurat. Nah, secara keseluruhan, sistem presensi Grasias ini sudah memberikan kontribusi besar terhadap efisien manajemen akademik, namun masih membutuhkan pengembangan berkelanjutan agar semakin sesuai dengan kebutuhan pengguna dan visi besar Telkom University ini untuk menjadi smart campus berbasis teknologi digital. Oke. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.